5 tempat misterius yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi, sehingga siapapun yang meminum air tersebut, maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat, atau jika ia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran, telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari, dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur. Namun hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Yang kedua, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak bumi. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Keberadaan tembok besi yang dibuat Zulkarnain hingga kini juga masih tertutupi tabir. Namun tak sedikit yang mempercayai lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj di antara Samarkand dan India ini sama seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Yang ketiga, Pulau Socotra. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim mengatakan ia tersesat di suatu pulau di mana pulau tersebut terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Lokasi pulau itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait penjelasan tersebut, beredar isu yang beranggapan bahwa keterangan Tamim menuju pada Pulau Socotra yang berlokasi di Laut Yaman karena seperti yang diceritakan, pulau itu banyak ditemui binatang aneh dan ditumbuhi pepohonan yang tidak didapati di tempat lain, serta jarang dikunjungi manusia. Yang keempat, Gunung Qaf. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat Gunung Qaf yang mana tampak pemandangan sangat indah sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat-tempat tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Qaf diabadikan dalam sebuah surat Qaf, tapi sampai saat ini tidak ada yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, Kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai Solomon Temple, istana atau kuil Sulaiman. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran, surat An-Naml ayat 44, serta kisah-kisah dari kitab suci Yahudi dan Nasrani, Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Konon katanya, kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai sholat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia kemudian meletakkan sebuah batu, lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of Rock di atas batu itu oleh Abdul Malik.